Gelandang bertahan Persib Bandung, Ahmad Agung Setiabudi, resmi mengakhiri masa peminjamannya bersama Persib Bandung setelah kompetisi Liga 1 musim ini berakhir. Meski hanya tampil sebanyak 6 kali dengan total waktu bermain 63 menit, kontribusinya tetap mendapatkan apresiasi dari pihak manajemen klub. Ahmad Agung didatangkan pada awal putaran kedua sebagai pemain pinjaman dari Persik Kediri. Pelatih Persib Bandung Bojonegoro saat itu membutuhkan tambahan pemain di lini tengah, menyusul cedera panjang yang menimpa Dery Kusnandar dan juga Rahmat Irianto. Ahmad Agung yang sempat bekerja sama dengan Bojonegoro di PSM Makassar pada musim 2020 dipercaya sebagai pelapis di sektor gelandang bertahan. Selama memperkuat Persib Bandung, Ahmad Agung selalu tampil sebagai pemain pengganti. Meski menit bermainnya terbatas, ia terus berperan dalam menjaga kedalaman skuad saat Persib Bandung berjuang meraih gelar juara Liga 1 musim ini. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan menyampaikan apresiasi atas dedikasi Ahmad Agung selama memperkuat Maung Bandung. Dengan berakhirnya masa peminjaman ini, Ahmad Agung akan kembali ke klub asalnya yakni Persik Kediri. Pelatih Persib Bandung Bojonegoro tersenyum melihat perkembangan Beckham Putra Nugraha dan juga Kakang Rudianto. Padahal musim lalu Beckham Putra dan Kakang Rudianto sempat membuat Bojonegoro kesal karena dinilai kurang fokus dengan sepak bola. Tetapi di bawah gemblengannya, Beckham Putra dan Kakang bisa berkembang cukup pesat musim ini. Keduanya secara reguler mendapatkan kesempatan bermain. Saat mendapatkan kabar Beckham Putra mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia, Bojonegoro merasa tidak terkejut karena menurutnya Beckham Putra memang pantas berada di skuad Garuda. Begitu juga ketika dia mendengar Kakang Rudianto tampil baik saat membela tim Arsenal All-Star yang sukses mempermalukan raksasa Inggris yakni Manchester United dalam laga eksibisi di Stadion Bukit Jalil. Saya juga melihat tahun ini Beckham dan Kakang berkembang pesat. Musim lalu mereka hanya anak-anak muda dan tidak fokus dengan sepak bola. Tetapi tahun ini mereka sudah sangat memikirkan betul soal sepak bola dan melihat itu sangat serius, kata Bojonegoro. Terjawab sudah Piala Presiden 2025 kapan dimulai, prediksi jadwal terbaru dan juga daftar tim peserta. Namun berkaca dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, Piala Presiden kemungkinan akan dimulai pada pertengahan tahun 2025 sebelum bergulirnya kompetisi Liga 1 2025-2026. Kabar terbaru Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui bahwa pihaknya telah mengirimkan undangan atau surat kepada klub Eropa untuk menghadapi Piala Presiden 2025. Sebelumnya Erick Thohir mengaku akan menggunakan sistem berbeda untuk Piala Presiden tahun ini. PSSI mengaku akan mengundang klub luar negeri yang saat ini timnya diperkuat pemain timnas Indonesia. Orang nomor 1 di PSSI itu memastikan bahwa ajang ini bakal digelar pada bulan Juli mendatang sebagai turnamen pramusim. Ya, Erick Thohir sebelumnya hanya mengaku akan membangun ekosistem sehingga menerapkan konsep menarik apabila Piala Presiden di edisi-edisi sebelumnya hanya diikuti oleh klub liga lokal. Mantan pemilik Inter Milan itu mengaku bahwa pihaknya telah mengundang dan juga mengirimkan surat kepada 6 klub. Erick mengaku bahkan sudah ada satu tim yang memberikan respon terkait undangan tersebut. Hanya saja, ia belum bisa mengungkapkan tim mana yang sudah memberikan respon undangan tersebut. Kini update terbaru terkait tim-tim yang ikut serta dalam ajang Piala Presiden 2025 akhirnya terungkap. Dalam daftar yang beredar ada 4 klub yang akan berpartisipasi, diantaranya ada Persib Bandung sebagai tim tuan rumah, POR FC dari Liga Thailand, Oxford United dari Liga Inggris 2, dan juga satu klub dari Liga Indonesia All-Star. Piala Presiden 2025 akan digelar mulai tanggal 6-12 Juli 2025 mendatang dan akan dipusatkan di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Adapun sebagai laga pembuka akan mempertemukan Persib Bandung kontra POR FC pada tanggal 6 Juli mendatang pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Di laga kedua Persib Bandung akan menghadapi klub yang dibela oleh Ole Rummenigge dan Marcelino Ferdinand pada tanggal 9 Juli di jam dan juga stadion yang sama. Di laga terakhir Persib Bandung akan menghadapi Liga 1 All-Star pada tanggal 12 Juli mendatang. Nama besar Persib Bandung di kancah sepak bola nasional tidak hanya bergema di dalam negeri, tetapi juga menarik perhatian dari luar negeri, termasuk dari mantan kiper jebolan Akademi AC Milan. Seperti diketahui, Persib Bandung sukses menutup musim kompetisi musim ini dengan gemilang. Dari total 34 pertandingan, Maung Bandung mencatatkan 19 kemenangan dan hanya 3 kali kekalahan. Dengan total 69 poin, Persib kokoh di puncak klasemen, unggul 8 poin dari pesaing terdekatnya Dewa United. Keberhasilan ini menandai gelar juara back-to-back bagi Persib Bandung
setelah sebelumnya juga menjadi kampion Liga 1 musim lalu. Secara keseluruhan, tim kebanggaan Jawa Barat ini telah mengoleksi 9 gelar juara di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Tak heran jika nama Persib Bandung kini semakin dikenal hingga ke mancanegara. Bahkan pada tahun 2019 lalu, Jacopo Viola, mantan pemain dari AC Milan U19, sempat menyatakan minat untuk bergabung dengan Persib Bandung. Nama Jacopo sempat mencuat saat manajer Persib Bandung saat itu, Umum Mokhtar, mengungkapkan rencana untuk mendatangkan penjaga gawang asing. Meski belum ada nama pasti, beberapa nama sempat dikaitkan dengan Persib Bandung, termasuk Jacopo Viola. Jacopo yang pernah memperkuat AC Milan U19 pada musim 2013-2014 memberikan sinyal positif atas minat dari Persib Bandung. Saat itu, ia tidak sedang terikat kontrak dengan klub manapun setelah dilepas oleh AC Gozzano. Karir Jacopo di Italia tergolong menjanjikan. Ia sempat tampil bersama Bryan Cristante yang kini memperkuat AS Roma dalam ajang Campionato Primavera saat membela AC Milan U19. Saya merasa terhormat bahwa klub besar dari belahan dunia lain tertarik dengan profil saya. Saya benar-benar bisa mempertimbangkan tawaran dari klub Indonesia, terutama Persib Bandung. Bermain di Liga 1 akan menjadi pengalaman yang hebat. Jika ada klub yang menghubungi saya, tentu saya siap membicarakan kontrak, kata Jacopo Viola. Namun setelah rumor tersebut mencuat, tidak ada kabar lanjutan hingga akhirnya nama Jacopo perlahan terlupakan. Menurut catatan Transfermarkt, terakhir kali Jacopo terlihat bermain di level kompetitif adalah bersama tim kampus asal Amerika Serikat, Portland Pilots, antara bulan Agustus 2021 hingga Agustus 2022. Setelah itu, ia belum tercatat kembali aktif di dunia sepak bola profesional dan kini berstatus tanpa klub di usia 29 tahun. Dengan aturan baru Liga 1 yang memungkinkan penambahan kuota pemain asing, muncul pertanyaan, akankah Persib Bandung memanfaatkan nama besarnya untuk kembali merekrut pemain dari Eropa atau bahkan mewujudkan transfer yang dulu hanya sebatas rumor? Patut untuk dinantikan. Persib Bandung memulai pergerakan aktif dalam bursa transfer Liga 1 dengan tujuan utama memperkuat sektor sayap kanan, menyusul hengkangnya Ciro Alves dari skuad Maung Bandung. Ciro dikenal sebagai salah satu winger paling produktif di Liga 1, telah meninggalkan jejak impresif selama musim 2024-2025. Kehilangannya menyisakan celah di lini serang yang harus segera diisi dengan pemain pengganti yang sepadan. Ciro tercatat tampil dalam 30 pertandingan musim lalu dan berkontribusi besar terhadap skema permainan Bojan Hoda. Ia mencetak 6 gol dan menyumbangkan 13 assist, menjadikannya salah satu motor serangan utama Persib Bandung. Oleh karena itu mencari pengganti selevel menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pihak manajemen. Salah satu nama yang mencuat dalam radar rekrutan Persib Bandung adalah Moussa Sidibé, pemain asal Mali yang musim lalu membela Persis Solo. Sidibé baru saja mengumumkan perpisahannya dengan klub asal Surakarta tersebut, membuka peluang bagi tim-tim lain untuk merekrut dirinya. Moussa Sidibé dikenal sebagai pemain sayap eksplosif yang mengandalkan kecepatan dan teknik dribble mumpuni. Dalam daftar statistik top dribble Liga 1 musim lalu, Sidibé mencatatkan 22 dribble sukses, jumlah yang sama dengan Ciro Alves. Kesamaan gaya bermain ini menjadikannya pilihan logis bagi Persib Bandung untuk mengisi kekosongan di sektor kanan. Lebih dari sekedar dribbling, kontribusi Sidibé terhadap Persis Solo juga patut diapresiasi. Menurut data Transfermarkt, ia tampil dalam 28 pertandingan dan menorehkan 8 gol serta 5 assist. Angka tersebut menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan mencetak gol dan memberikan umpan matang secara seimbang, sebuah atribut penting bagi winger modern. Yang membuat Sidibé semakin menarik bagi pelatih Persib Bandung Bojan Hodak adalah fleksibilitasnya di lini serang. Selain beroperasi sebagai winger kanan, pemain berusia 30 tahun itu juga mampu bermain di sisi kiri sebagai penyerang tengah maupun gelandang serang. Fleksibilitas ini memberikan variasi taktik yang lebih luas bagi Persib Bandung dalam mengantisipasi rotasi dan juga perubahan formasi. Namun upaya Persib Bandung untuk merekrut Sidibé tidak akan berjalan mudah. Dewa United juga disebut-sebut sangat serius memburu pemain tersebut. Klub yang dimiliki oleh anak asuh grup Dewa United itu tengah melakukan pembenahan menyeluruh untuk bersaing di papan atas musim depan. Mereka mencari pemain kreatif dan juga cepat seperti Moussa Sidibé untuk mendukung lini serang. Persaingan transfer ini akan sangat menarik untuk diikuti, mengingat baik Persib Bandung maupun Dewa United memiliki daya tarik dan infrastruktur yang mumpuni. Namun faktor seperti fisika, jam bermain, dan kemungkinan tampil di kompetisi Asia bisa menjadi penentu keputusan akhir Sidibé.
Dalam konteks jangka panjang, rekrutmen seperti CDB tidak hanya berfungsi untuk menutup kekosongan yang ditinggalkan oleh Ciro Alves. Ia juga bisa menjadi bagian dari regenerasi lini depan Persib Bandung, sekaligus memperkuat kedalaman skuad dalam menghadapi jadwal kompetisi yang padat. Jika berhasil direkrut, CDB dapat menjadi solusi instan, sekaligus investasi jangka menengah untuk Persib Bandung. Musim transfer Liga 1 selalu menghadirkan dinamika menarik, dan saga Moussa CDB menjadi salah satu narasi yang patut dicermati. Apakah Persib Bandung akan sukses merekrutnya? Ataukah Dewa United yang lebih cepat menyodorkan kontrak? Waktu akan menjawab. Namun satu hal yang pasti adalah klub yang berhasil mengamankan tanda tangannya akan mendapatkan pemain yang sangat potensial.